Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya jika video ini bermanfaat. Karena di channel ini ada banyak sekali materi yang bisa teman-teman baca dan dengarkan videonya. Oke, kita akan mulai kisah Nabi Idris. Nama asli Nabi Idris adalah Hanuh. Nabi Idris diutus oleh Allah setelah Nabi Adam wafat. Jadi, jaraknya sangat lama antara Nabi Adam dan Nabi Idris. Allah mengutus Nabi Idris untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Tauhid artinya hanya menyembah kepada Allah. Sama seperti Nabi Adam, dan teman-teman bisa melihat kisah Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya di channel ini juga ya. Nabi Adam dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah juga diutus untuk manusia agar mentauhidkan Allah. Nabi Idris adalah, nah teman-teman tahu apa itu? Ya, mesin jahit. Nabi Idris adalah seorang penjahit. Dan setiap kali beliau, Nabi Idris, menancapkan jarum, selalu mengucapkan kalimat Subhanallah. Jadi, ketika jarumnya masuk ke pakaiannya atau bahannya atau bajunya, Nabi Idris selalu mengucapkan Subhanallah. Teman-teman bisa ikutin ya, seperti Nabi Idris ya, kalau lagi menjahit ya. Nabi Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran tidak menceritakan kepada kita kisah Nabi Idris secara panjang lebar. Apa saja ya surat yang terdapat dalam Al-Quran? Yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 85, yaitu Nabi Idris orang yang sabar. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Yang kedua terdapat dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Sesungguhnya Idris adalah seorang yang jujur dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya pada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi di sini maksudnya adalah surga. Nah, dari dua ayat dalam Al-Quran ini, yaitu surat Al-Anbiya dan Maryam, itulah kisah Nabi Idris yang sabar dan yang jujur. Idris alaihissalam adalah orang yang pertama menulis dengan pena. Pena itu apa? Pena itu pulpen, atau dia misalkan itu pensil atau pen. Idris juga hidup di zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Karena tadi jaraknya jauh sekali dan Nabi Adam juga meninggalnya juga sangat lama sekali, umurnya panjang sekali. Nabi Idris adalah orang yang solih. Sehingga Nabi Idris diberikan pahala oleh Allah sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ketika itu. Jadi, jika seorang mendapatkan 100 pahala, maka untuk Nabi Idris 100 pahala itu dikalikan dengan jumlah manusia yang ada ketika itu. Ini maksudnya
Berapapun jumlah manusia yang ada di muka bumi saat itu, berarti pahalanya semuanya Nabi Idris pun mendapatkannya. Sehingga Nabi Idris memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena selalu dapat pahala, jadi Nabi Idris ingin panjang umur dan memohon kepada Allah. Pada suatu hari, Nabi Idris bertemu dengan seorang malaikat. Nabi Idris langsung mengenali malaikat itu. Terus ada obrolan atau percakapan antara Nabi Idris dan malaikat. Nabi Idris berkata, "Jika engkau bertemu dengan malaikat maut, mintakan kepadanya agar ia menunda ajalku, agar aku berumur panjang." Dan malaikat berkata, "Mengapa engkau tidak memohon langsung kepada malaikat maut? Aku bersedia untuk membawamu terbang ke langit agar engkau bisa langsung menemui malaikat maut." Nah, jadi Nabi Idris bertemu malaikat dan meminta agar disampaikan keinginannya panjang umur kepada malaikat maut. Akhirnya, malaikat tersebut membawa Nabi Idris ke langit, melewati langit ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat pun akhirnya mengungkapkan tujuannya ke malaikat maut tentang keinginan Nabi Idris agar panjang umur. Apakah dikabulkan, teman-teman? Tetapi malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah agar mencabut nyawa Nabi Idris pada saat itu juga, yaitu tepat di langit keempat. Nah, jadi apakah teman-teman bisa menyimpulkan? Nabi Idris meninggal saat itu juga di langit keempat. Jadi, di langit keempat tersebut Allah mencabut nyawa Nabi Idris. Sungguh kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris yaitu tidak diwafatkan di bumi. Jadi, salah satu nabi yang hanya diwafatkan di langit adalah Nabi Idris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj pernah menjumpai Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris berada di langit keempat. Itu anggap saja gerbang surga ya. Ketika Rasulullah Mi'raj dan sampai ke langit keempat, anggap saja itu gerbang di langit keempat, Rasulullah memberi salam kepada Nabi Idris. Nah, ulama menerangkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, lalu diwafatkan di sana. Masya Allah ya teman-teman, itulah keistimewaan Nabi Idris, yaitu tadi diberikan pahala yang didapatkan oleh seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu bisa naik ke langit keempat dan wafat di langit. Itu teman-teman ya, kisah Nabi Idris. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang sudah menonton video ini juga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jazakumullah khair.